Halo, halo, apa kabar? Saya Sunarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan besok ini adalah Hari Reformasi yang menjadi simbol dan tonggak kedaulatan rakyat. Tapi soal kedaulatan rakyat ini saya pikir hari-hari ini hanya jadi slogan kosong. Buktinya misalnya ojol yang merupakan rakyat jelata hari ini harus berunjuk rasa menuntut kemitraan yang setara dengan aplikasi. Juga ada tanda-tanda bahwa kedaulatan rakyat sudah berubah menjadi kedaulatan dari oligarki. Jadi kekuasaan itu sekarang bukan di tangan rakyat, tapi di kekuasaan itu di tangan mereka yang berkuasa. Dan ini khususnya kalau kita lihat yang berkuasa itu adalah para pemilik modal. Ada prosedur bernegara yang sering diabaikan, yaitu mendengarkan suara rakyat. Satu prosedur yang tidak memerlukan regulasi, tidak perlu diatur oleh hukum, karena ketika kita menyebut demokrasi maka dengan sendirinya berlaku prinsip itu. Suara rakyat, bahkan disebut Vox Populi, Vox Dei, bahwa suara rakyat itu bahkan tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan. Itu oleh Tuhan, itu intinya. Jadi seringkali disalah tafsirkan bahwa suara Tuhan adalah suara rakyat. Bukan. Menyebut suara Tuhan adalah suara rakyat harus dalam pengertian Tuhan pasti memihak pada rakyat, kan itu prinsip demokrasi. Jadi suara Tuhan adalah suara rakyat, artinya yang sudah diputuskan rakyat pasti akan diiakan atau disetujui oleh Tuhan. Itu juga yang kita putuskan waktu reformasi, dan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, lalu besok kita akan peringati Hari Reformasi. Sebaiknya kita bikin semacam renungan tentang apa yang terjadi dalam peradaban bangsa ini setelah hampir 3 dekade reformasi. Tapi kita masih tertati-tati di dalam demokrasi. Kita masih lamban di dalam merayakan kemajemukan. Kita bahkan mulai gugup untuk masuk di dalam era yang kita sebut kedaulatan rakyat. Kita mulai menilai bahwa ada sebut saja aura baru, yaitu semi authoritarian yang mulai merambah karena kekhawatiran bahwa militer akan masuk kembali dalam politik. Kekhawatiran yang beralasan karena kalau demokrasi tidak mampu untuk menertibkan dirinya melalui pelembagaan nilai-nilai demokrasi, bukan sekedar lembaga-lembaganya yang ada, tapi pelembagaan nilai-nilai itu di dalam institusi demokrasi. Misalnya DPR ada sebagai institusi, tapi DPR tidak berfungsi sebagai perwakilan rakyat, tapi sebagai perwakilan partai. Itu artinya ada lembaga demokrasi, tapi di dalamnya tidak ada value demokrasi. Demikian juga institusi yang lain tuh, kejaksaan, KPK, kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Kita ingin lembaga-lembaga demokrasi ini dialiri oleh alam pikiran yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, bukan pada perintah, bukan pada negosiasi, bukan pada saling intervensi. Jadi suasana itu kita merenungkan hari ini bahwa reformasi artinya kita pindah dari kualitas otoriter zaman Orde Baru ke kualitas demokrasi. Itu harus satu langkah berpindah tuh. Yang terjadi selama ini, langkah itu terhalang oleh kepentingan-kepentingan yang tidak paham bahwa kita sudah mengucapkan demokrasi, maka ambil risiko bahwa akan ada pertengkaran argumen, akan ada persilatan lidah di parlemen. Itu yang tidak terjadi itu. Sehingga kita mulai menduga bahwa demokrasi sebetulnya setelah reformasi hanya diisi oleh institusi, bukan oleh nilai. Itu bahayanya tuh. Nah, soal reformasi, kendati banyak yang menilai saat ini kita semakin menjauh dari semangat dan jiwa reformasi, tapi menurut saya kita harus terus menggaungkan ini, Bung Rocky, menggaungkan kembali dan mengajak semua elemen untuk kembali ke semangat reformasi yang eh, maksud saya kembali ke semangat reformasi pada waktu itu yang di slogannya kan adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kini bersemi bahkan tumbuh subur kembali. Ya, kita harus ulangi slogan reformasi itu, yaitu menuju pemerintahan yang bersih. Mahasiswa UI berkumpul di parlemen 25-26 tahun yang lalu, tuh 27 tahun yang lalu, untuk menuntut reformasi. Temanya adalah pemerintahan yang bersih. We are fighting for a clean government. Nah itu
tema dari anak-anak UI waktu itu, karena saya ikut membawa mahasiswa saya ke parlemen tuh. We are the yellow jackets, we are fighting for a clean government. Kami jaket kuning, kami sedang memerangi sebut aja otoritarianisme, dan kami menginginkan pemerintahan yang bersih. Itu hari-hari ini juga makin terdengar di kalangan mahasiswa tuh, mahasiswa se-Indonesia terutama, yang di kota-kota, di Makassar, di Malang, di mana-mana itu, Surabaya, Jogja, mulai terjadi lagi upaya untuk memastikan bahwa arah reformasi ini tidak boleh diselewengkan hanya karena ada transaksi politik. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa gerakan masyarakat sipil akan menjadi penopang kembali gerak ke arah demokratisasi, gerak ke arah kemakmuran. Nah, Presiden Prabowo mengerti itu. Saya kira dia mengerti atau harus mengerti bahwa dalil dari reformasi adalah pemerintahan yang bersih. Jadi kalau hari-hari ini terlihat bahwa begitu banyak sinyal menunjukkan pemerintahan ini tidak bersih, maka harus segera dibersihkan. Ya, pembersihan itu namanya reshuffle. Pembersihan itu namanya pengujian kembali hakikat demokrasi kita, pengujian kembali martabat dari para menteri, kan itu intinya tuh. Nah, kita ingin itu diucapkan supaya yang disebut kedutaan rakyat didengar sendiri oleh presiden, tidak perlu melalui rapat macam-macam. Kalau rakyat menghendaki atau muncul semacam pikiran umum buat terjadi penyalahgunaan kekuasaan, itu nggak perlu lagi ditukar tambahkan dengan kepentingan politik, langsung aja kan Presiden harus percaya bahwa kalau rakyat berbicara itu artinya datang dari nuraninya. Kalau oposisi berbicara itu juga datang dari kehendak untuk membersihkan pemerintahan. Apalagi kalau oposisinya datang dari masyarakat sipil, apa kepentingan masyarakat sipil? Ya untuk kepentingan dia sendiri kan. Nah, oposisi dari kalangan LSM ini justru yang paling murni karena dia tidak punya kepentingan kekuasaan. Kalau oposisi dari partai ya pasti punya kepentingan transaksi. Jadi kalau mahasiswa beroposisi, kalau pers akhirnya menemukan jejak-jejak korupsi di kabinet, ya Presiden Prabowo langsung putuskan aja bahwa apa yang diucapkan rakyat itu saya mengerti. Bahwa ada prosedur hukum itu ada soal teknis. Tetapi secara etis, kalau 2-3 menteri, 4-5 wamen, 7-8 dirjen, itu disebutkan terus oleh rakyat karena tidak mampu untuk menghasilkan keadilan, maka harusnya sudah diberhentikan. Kan dasarnya itu kan. Jadi beberapa menteri yang sekarang sedang bermasalah, Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi, Menteri Agama yang kasusnya seolah-olah didiamkan, beberapa menteri lain yang tidak mampu untuk membaca kehendak rakyat dan tidak mampu untuk menerjemahkan ideologi ekonomi presiden, ya harusnya sudah, ya mungkin mengundurkan diri itu panjang, harusnya tahu bahwa presiden menginginkan ada perubahan. Jadi sekali lagi kita mau coba bayangkan bahwa keadaan hari ini menuntut sebetulnya ketergesa-gesaan bukan, tetapi kedaruratan sudah terjadi. Dan kita melihat bagaimana presiden bereaksi. Kalau terlalu lama itu artinya akan dianggap presiden sedang bertransaksi dengan partai-partai yang menyodorkan menteri-menterinya, dan itu akan membuat legitimasi presiden menurun karena publik menuntut percepatan keyakinan, percepatan harapan. Anda tadi menyinggung soal reshuffle yang mutlak harus dilakukan oleh Presiden Prabowo jika ingin kembali menghidupkan semangat reformasi. Ada kesan tapi Pak Prabowo ini maju mundur kalau udah soal bicara reshuffle ini. Sekarang makin jelas pengkondisian untuk reshuffle. Karena beberapa kasus yang betul-betul mencengangkan. Ada banyak hal. Kasus Pertamina itu pasti berurusan dengan Menteri BUMN. Kasus judi yang kemudian menyebut nama Menteri Koperasi. Yang sebelumnya ada Menteri Informasi yang kemudian menyeret semacam pertengkaran antara Menteri Koperasi dengan Menteri dari PDIP. Pak BG, Budi Gunawan. Jadi kita melihat ada hal yang betul-betul bukan sekedar dinamis, tetapi katastrofis itu. Artinya dapat memecah belah kondisi awal kabinet yang baru 1 semester. Demikian juga Saudara Menteri Kesehatan, dan kita mulai menduga bahwa di belakang menteri-menteri ini ada sponsor-sponsor elit. Hal-hal yang memungkinkan kita mencoba membaca kecemasan rakyat melihat kalau Presiden Prabowo terlambat untuk
memangkas atau membersihkan kerak-kerak di dalam birokrasinya, itu dia akan tertawan oleh negosiasi politik di antara elit. Sementara kebutuhan rakyat itu mendiktekan untuk dilakukan percepatan. Nah, kita mencoba terus-menerus mengingatkan Presiden bahwa urgensi legitimasi itu datang justru dari kecepatan mengambil keputusan. Kan keputusan itu juga yang ditunggu oleh investor, financial player yang lagi nongkrong di Singapura, mungkin membaca bahwa kok dinamika politik Indonesia makin lama makin mengarah pada ketidakpastian. Sistem hukum hanya sekedar dipakai untuk alat tukar tambah kebijakan. Dan itu sinyal pertama bahwa tidak ada investor yang mau masuk ke Indonesia. Jadi jelas bahwa tuntutan publik untuk percepatan reformasi yang kita rayakan hari ini juga searah dengan tuntutan publik untuk mempercepat penggantian menteri-menterinya. Bahkan lebih dari itu, penggantian wakil presiden itu jelas diucapkan dari benak emak-emak sampai ke benak para profesor. Nah, kesempatan ini justru kesempatan emas bagi presiden untuk satu kali melakukan perombakan kebijakan, perombakan kabinet, sekaligus menemukan kembali arah yang selama ini dipertanyakan oleh publik. Arah itu adalah apakah Prabowo otentik sebagai presiden atau masih perlu untuk nego kecil-kecilan dengan mantan presidennya tuh, mantan Presiden Jokowi maksud saya. Tetapi soal itu soal yang bisa diatasi tentu oleh Presiden Prabowo tuh, karena tetap Presiden Prabowo punya arah yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Tetapi yang dituntut publik sekarang bukan sekedar ijazah Jokowi, tetapi perlindungan Jokowi terhadap putranya, yaitu Wakil Presiden Pak Gibran hari ini, yang juga sedang dipersoalkan status pendidikannya tuh. Nah, semua itu dituntut untuk dibenahi secara cepat-cepat. Jadi kelihatannya publik tidak lagi mau melihat mana yang konstitusional, mana yang tidak konstitusional, tapi publik melihat bahwa ada urgensi. Nah, urgensi itu yang harus dibaca secara lebih cepat oleh Presiden. Karena semua urgensi politik, kalau dia ditunda, dia akan menjadi transaksi. Nah, transaksi itu akan jadi alat untuk tidak menyelesaikan masalah. Selain soal reshuffle, yang juga banyak disoal adalah posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang didesak untuk dimakzulkan gitu ya, karena ini basis legitimasinya rendah, belum lagi juga basis kalau Anda menyebutnya kan ini bukan hanya soal ini soal dukungan, ini kan bukan hanya soal yang tercermin dalam hasil pemilu kemarin yang banyak dicurangi, jadi ada antara elektoral dengan realitasnya yang sekarang enggak match gitu, dan kemudian juga persoalan kapasitas dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang banyak sekali dipertanyakan. Bahkan senior-senior TNI itu, para purnawirawan kan kekhawatiran mereka ini adalah kalau sampai kemudian terjadi apa-apa pada Pak Prabowo dan kemudian yang menggantikan itu adalah Gibran Rakabuming. Ya tentu akhirnya kita hanya ingatkan bahwa ini adalah hari reformasi. Kita tahu bahwa Presiden Soeharto turun atau jatuh dari jabatannya karena dia mengundurkan diri, dan itu etika yang bagus tuh. Karena beliau tahu bahwa dia tidak lagi diinginkan oleh rakyat. Kan tidak ada proses impeachment pada Presiden Soeharto. Tiba-tiba Presiden Soeharto pada waktu itu di era reformasi 98 mengerti bahwa dia tidak lagi didukung oleh rakyat. Maka atas nama etika politik, kendati dia tahu bahwa dia masih bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi berhadapan dengan fakta bahwa opini publik sudah tidak lagi mendukung Presiden Soeharto, maka Presiden Soeharto menyatakan dia mengundurkan diri. Itu satu pelajaran bagus tuh, dan pelajaran itu yang juga ditagihkan sebetulnya pada pemimpin-pemimpin hari ini, termasuk Wakil Presiden tuh. Jadi kelihatannya kondisi atau pengkondisian ke arah pemaksulan itu akan berjalan terus. Dimaksulkan lewat apa? Ya bisa aja lewat sistem konstitusi itu, yaitu diproses di DPR, tuh masuk ke Mahkamah Konstitusi, balik lagi di parlemen. Tapi itu kan satu proses yang konvensional. Nah, faktanya sudah makin banyak orang yang menginginkan Pak Wakil Presiden itu berhenti karena kapasitasnya tidak ada di dalam upaya mempercepat reformasi, mempercepat pembangunan ekonomi, atau mengambil beberapa tugas strategis Presiden. Tentu Presiden Prabowo tidak mungkin menyebutkan sinyal itu, tapi publik menangkap itu bahwa Pak Gibran tidak punya kapasitas itu. Oleh karena itu
Satu proses politik harusnya menghasilkan semacam kesadaran mengikuti tradisi reformasi, yaitu ketika Presiden Soeharto dengan legalitas yang sangat kuat karena masih terpilih 70-80% waktu itu, dan tidak sampai dalam 1 tahun legitimasi hilang itu. Jadi sekali lagi kita hanya ingin menerangkan bahwa proses-proses yang disebut perubahan politik itu tidak harus melalui sistem yang disediakan, ya seolah-olah perlu ada konvensi bahwa DPR akan mengikuti proses waktu. Nah, itu prosedur yang teknis saja, tetapi tuntutan etis sudah final bahwa bukan hanya karena suara para purnawirawan, tapi suara mahasiswa sudah lebih dahulu menerangkan dari 2 tahun lalu bahwa proses terpilihnya Gibran itu bermasalah secara etis. Mungkin secara konstitusi iya, tapi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi diberi teguran etis atau punishment etis oleh Jimli Asidik waktu itu kan. Jadi dari awal ethics first. Jadi kalau ethics first artinya ya udah prosedur-prosedur teknis mengikuti aja. Jadi sekali lagi mata etis publik menilai bahwa wakil presiden harusnya, kalau pakai istilah tahu diri mungkin terlalu nggak enak, harusnya paham bahwa dia sudah kehilangan pulung dalam filsafat Jawa misalnya. Artinya dukungan etisnya udah tidak ada. Dan itu yang terlihat dalam banyak meme yang mengolok-oloknya udah habis-habisan. Dan kadang-kadang kita nggak enak buat melihat olok-olok terhadap wakil presiden. Nah, sekali lagi dalam rangka moral call itu, Pak Gibran mungkin bisa lakukan perenungan, bicara dengan ayahnya, lalu sampaikan sesuatu pada publik, dan itu akan jadi penyelesaian yang justru berwibawa dan bermakna tuh. Kalau enggak, nah tuntutan-tuntutan publik itu bisa berupa demo, dan bayangkan misalnya kalau massa tiap hari ada di depan istana menuntut wapresnya diganti itu, lalu beredar ke Indonesia dan terjadi kegemparan politik, makin kacau kehidupan kita dan makin sulit kita memperoleh kepercayaan luar negeri. Jadi sekali lagi, ini sekedar analisis dari FNN untuk menerangkan keadaan hari ini sambil menikmati atau merayakan hari reformasi. Dan reformasi intinya adalah pemerintahan yang bersih, sebersih-bersihnya. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.